Dia asli orang sini, sekarang di Pertamina di Jakarta. Gitu. Oh pantas. Pertamina saya dengar sering bangkrut sampai berapa itu? 190 triliun. Tapi ini ada karyawannya, ya saya bilang 10 juta tiap. Dia bukan karyawan. Gitu. Dia ada di bawah, nggak tahu dia manajernya atau apa gitu di pusat gitu. Jadi yang jelas luar biasa. Nah kedua saya dapat informasi terbaru. Jadi pondok ini lagi diarahkan supaya tidak bergantung. Kata pesantrennya, lah yang bergantung siapa? Kata bergantung kepada selain Allah maksudnya. Kami nggak bergantung kepada siapapun Pak. Kami bergantung kepada Allah katanya gitu. Akhirnya ya sudah, saya paham katanya. Tetapi saya sedang mengarahkan agar pondok ini punya usaha. Makanya akan digelontorkan dana itu nggak tahu berapa miliar gitu. Karena tempat kuda, pacuan kuda, bukan pacuan kuda, tempat latihan anak memanah kuda itu ditanggung oleh dia. Kambing-kambing segala macam juga ditanggung. Terus yang lain donatur-donatur ini juga terus menerus. Saya tanya lagi, kok mereka pada senang? Ya itu tadi konsepnya cuma ada dua katanya gitu. Mulut dan hati sinkron. Akhirnya dibuktikan seluruh pengurus mulai dari yayasan, mulai dari direktur itu memang dilarang untuk ngambil sepeser pun dari donasi yang masuk. Nah terus untuk mereka dari mana? Kata direkturnya itu saya mencari sendiri. Saya buat usaha, lalu kemudian saya untuk guru-guru segala macam itu. Nah itu saya buat mereka ini gaji sesuai UMR katanya gitu. Kemudian yang kedua adalah wakulit malu gitu. Akhirnya dari situ kita bismillah. Ya sudah bismillah. Nanti juga banyak yang memperhatikan. Ternyata ya alhamdulillah. Terutama yang sangat-sangat komitmen di atas 19 ini. Ya jadi dari Pak Kaan dulu itu ya. Sehari 2.000. Ya, ternyata berjalan sampai saat ini ya 2.000, kalau sebulan kan 60.000. Tapi faktanya ya kan artinya ada yang masih 100, 120, ada yang 200. Bahkan ada yang secara mandiri, artinya di luar data 19 juga ada yang rutin ya, tapi tetap kita juga memang ke depan ini akan berusaha untuk mandiri dalam pengertian nggak melulu yang mengandalkan itu ya, sehingga nanti ke depan anak-anak tahfidz ini ya bisa mandiri dalam hal pembiayaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah anak-anak tahfidz ini baru beberapa bulan dari Agustus kita buka 2021 sampai saat ini sudah ada yang 7 juz. Alhamdulillah. Dan kita memang tidak sekedar menghafal Pak Ibu. Jadi mereka ini kita buat malakah. Jadi hafalan itu benar-benar mungkin. Ya, jadi mungkin itu bukan hanya sekedar hafal, tetapi memang benar-benar gitu. Jadi kalau di situ bisa gitu anak-anaknya. Ya, dan alhamdulillah mereka ya bertahan, dan kemungkinan nanti setelah haji ini akan menerima ya santri baru. Ya, memang kita nyarinya itu anak-anak SD gitu, tapi susah Pak di sini gitu. Cuma kita katakan susah, tetapi ketika melihat rumah tahfidz di daerah orang lain, ini ada santri anak SD kelas 4 tetangganya Pak Kiai ini katanya, astagfirullah, saya nawari nggak pernah mau, tapi di tempat yang lain jauh mau. Ada di Tambul itu ada tetangga saya, ada yang di Delta itu juga ada yang dari kampung sini, padahal di kita ada gitu ya pilihan mungkin. Jadi yang jelas data 19 ikut banyak ya menyumbang, artinya menjadi donatur ya, di program rumah tahfidz ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, jazakumullah khairal jasa, jazakumullah ahsanal jasa, yang mudah-mudahan ya ini berkah terus untuk kita semua. Kemudian yang terakhir ini ya tentang perhajian, karena memang kita ini alumni haji. Saya itu sebetulnya walaupun nggak belajar secara langsung, sering nanya-nanya. Jadi di Klaten, di daerah istri saya itu ada rumah sakit Islam Klaten, megah Pak, luas. Begitu saya tanya, ini punya Muhammadiyah bukan? Nah terus yang ngebangun siapa? Ternyata jemaah haji
Jadi IPHI itu bisa menciptakan kayak begitu, ya Allah, rumah sakit megah itu. Dan seluruh jamaah ini punya kartu khusus. Jadi kalau berobat di situ itu otomatis bukan gratis tetapi diskon. Gitu. Jadi yang ngebangun IPHI. Nah, di Bekasi kita coba terapkan, nggak bisa itu. Itu jadi terlalu banyak kepentingan guys ini. Karena ketua IPHI sekda, nanti di wakil ketuanya ini pejabat mulu. Ini bagaimana? Jadi kita susah, nggak bisa mewujudkan. Maka kita lagi nyoba ngerintis sedikit-sedikit, tapi memang ya perlu ada seorang manajer yang handal untuk menangani lintas data. Jadi kalau nggak dirawat, ya lintas data ini kadang-kadang udah karena nggak ada di grup, jadi kayak lupa aja, kayak nggak pernah haji bersama data. Itu banyak Pak ini, ya terutama kalau kita lagi kunjungan kemana gitu. Ini data berapa? Ini saya perlu data sekian gitu. Tapi nggak pernah muncul, nggak pernah apa. Ya karena tidak ada yang merawat tadi itu. Nah dari IPHI Klaten ini kita pengen mewujudkan dikit-dikit lah. Nah diantaranya rumah tahfidz. Jadi nanti ke depan insya Allah artinya dengan sedikit, tetapi kalau dibarengin artinya kalau rame-rame kayak gitu masa sih nggak bisa gitu. Long IPHI itu aja saya tanya berapa iuran per bulan? Sebulan cuma 10.000 di Klaten itu. Orang yang pernah haji ini tiap bulan punya iuran 10.000, tapi rutin itu terus sampai bikin rumah sakit, sampai bikin ini, banyak yang sudah dihasilkan dari dana. Kenapa? Karena memang semangatnya adalah inilah haji mabrur gitu. Ya, jadi haji mabrur itu kan diantaranya adalah memberi yang terbaik kepada orang lain. Ya mudah-mudahan ya, dari rumah sakit kemudian yang lain-lain ini ya segera ya terwujud, artinya dengan kebersamaan kita terutama lintas data ini memang kita lagi nyari ya seorang manajer lintas data gitu. Jadi dia yang mengelola ya. Sama satu lagi yang saya tanya di pesantren gratis Klaten itu, dia nyewa IT ternyata ya, karena anak-anak kan masih kecil-kecil ya, masih SD gitu ya. Jadi nyewa orang IT itu sebulan ada yang dibayar berapa itu, 1,5 juta, ada yang 2,5 juta itu. Jadi dia yang megang Instagram, dia megang Facebook, dia megang, jadi terus rutin gitu. Dan alhamdulillah ya semua yang direncanakan, yang diinginkan itu ya terkabul ya, dan itu juga nggak lepas lah dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena konsep yang pertama tadi sesuaikan mulut dan hati, jadi ada sinkronisasi gitu. Kedua wakulik mali gitu. Nah kalau ikhlas sudah pasti, karena wakulik mali itu kan dasarnya adalah yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi alumni haji itu harus punya amalan rutin Pak Ibu. Nah diantaranya ini yang kita bicarakan ini. Ke depan ya perhajian ini memang karena 2 tahun ya tidak ada, baru mau dicoba ini 50% ini kayak tertunda, jadi 50% lagi ditunda lagi sampai 2023. Nah usia dibatasi 18 sampai 65 tahun, lebih dari 65 walaupun lebih 1 hari nggak bisa ya, jadi udah saklek aturan dari Saudi Arabianya itu. Nah kemudian untuk aturan kayak begini ini ada nggak sih gejolak di masyarakat? Banyak, cuma memang ya tidak sampai demo ke Jakarta itu enggak ya, karena Kemenang ini terus menerus mensosialisasikan dengan anggaran dana yang gede Pak Ibu. Dulu kita masih ingat di awal pandemi itu anggaran sosialisasi haji ditunda aja sampai berapa miliar dulu itu Menteri Agama. Ya kan miliaran, puluhan miliar, 12 miliar kalau nggak salah. Itu hanya sosialisasi haji ditiadakan, cuma itu aja sampai miliaran. Nah sekarang Kemenang itu juga sedang berusaha terus berbagai macam cara ini. Ketua KPA diundang, tokoh masyarakat diundang, kemudian KUA diundang,
adakan acara di hotel. Isinya cuma kasih tahu ke masyarakat yang haji 18 sampai umur 65 dibatasi sampai 50%, jumlah jamaah dikasih tahu. Cuma untuk ngomong gitu aja biayanya gede Pak ternyata. Jadi kan nasional masalahnya. Sebenarnya kan di TV juga cukup, cuma bagi mereka tidak semuanya nonton TV katanya gitu. Ya, jadi diadakan sosial. Nah di kita di KBI ada nggak sih gejolak banyak Pak? Begitu keputusan 50% itu datang ke rumah suami istri nangis-nangis, ya ada nenek-nenek udah jelas umurnya 65 ke atas, ya masa sih satu orang diselipin nggak bisa katanya gitu. Ya susah undang-undang dari Saudi. Ada lagi yang 20 gagal berangkat tapi oleh-olehnya udah banyak, ya akhirnya tak suruh udah bagiin aja. Harapan dia 21 berangkat, beli lagi oleh-oleh, gagal lagi berangkat, waduh gagal lagi, bagi-bagi lagi. Sekarang 2022 harapannya nggak berangkat juga. Masya Allah. Jadi oleh-oleh yang luar biasa itu jadi prioritas. Akhirnya dia datang, Pak Haji masa sih nggak bisa? Udah saya bayar berapa aja katanya. Masya Allah. Nah tuh kalau mau bayar berapa aja mendingan haji Puroda Pak. 240 juta berangkat langsung. Ya, ternyata begitu mendengar angka 240 itu, kalau segitu mah jangan. Awalnya berapapun saya bayar katanya gitu. Udah. Ada yang sampai sekarang diomongin nerima tapi di belakang tetap nggak nerima. Ya, ada itu. Ya, jadi nggak nerimanya itu apa? Itu amat katanya nggak berangkat katanya gitu. Kalau dinasihatin iya gitu, tapi di belakang ngedumel terus sampai saat ini tuh, aduh susah kita ngutus. Cuma dinasihati yang benar tetap nggak bisa. Ya. Jadi kemarin waktu manasik di lapangan sana ikut lagi, karena adiknya masuk, dianya enggak. Padahal dia haji itu pengen sama adiknya gitu. Adiknya nekat, nah, daripada katanya mau berangkat tahun depan, mendingan gue berangkat sekarang katanya. Kata adiknya nih, tapi emponya kan pusing dia. Makanya mau berapa aja mau dibayar, mau bayar bagaimana sih bilang ini seminggu ini? Nggak bisa, ibu umurnya udah 72. Tapi kan saya mah gagah katanya dibanding dia makanya. Bukan masalah gagah, aturan. Bodo amat aturan apa kayak emang dia katanya nggak bisa menyelipin satu orang katanya. Aduh Pak, ribet Pak. Ada lagi masih muda, tapi istri saya sakit-sakitan melulu. Kalau diundur-undur tahun depan saya betul nggak nyampe katanya begitu. Ya, yang namanya urusan ajal mau urusan umur mau udah ada yang ngatur Pak. Iya, tapi kan faktanya udah sering sakit-sakitan nih. Ada lagi, ada yang udah siap seneng mau berangkat, pakaian udah beli, apa udah beli, pelunasan udah selesai, ini kan berangkat doang. Meninggal kemarin. Itu sampai istrinya ngomong, Pak Kiai ini pakaiannya dikemanain? Udah disedekahin, ya. Karena nggak sakit nggak apa itu. Tapi ya itulah yang namanya haji itu memang takdir gitu, artinya panggilan. Jadi kita nggak bisa memastikan ya ini orang sehat gogol, udah siap tiba-tiba meninggal. Ini kita tanya-tanya, emang sebabnya apa itu? Jadi pulang dari sawah katanya, minta dikerok sama bininya, nggak lama kemudian meninggal. Jadi meninggalnya juga gampang banget. Nah waktu sholat saya ke sana ada kesaksian dari imam masjidnya. Bapak ini rajin ke masjid, makanya meninggalnya gampang. Kedua, yang aneh tadi subuh itu ketika sholat, habis sholat biasanya dia pulang, ini enggak. Salaman semua jemaah satu-satu pada. Ya orang nyangkanya karena dia mau pergi haji. Enggak taunya memenuhi panggilan Allah juga. Ya jadi panggilan Allah kan satu sholat. Ya. Kedua haji. Ketiga kan meninggal dipanggil beneran. Panggil beneran dia. Ya. Jadi disangka salaman itu orang nggak ada yang nyangka kalau dia mau meninggal tuh enggak, karena dia mau berangkat haji. Jam 7 dia berangkat ke sawah, nggak lama kemudian pulang minta dikerok meninggal. Ya, cuma kata orang kampung biasanya gitu tuh angin duduk katanya gitu. Ya,
Jantung kali, enggak, kalau jantung makan pada biru katanya gitu. Ya udah, kata mereka angin duduk. Jadi kalau angin duduk itu mungkin yang dulu pernah Nabi SAW pernah ajarkan doa agar terhindar dari angin duduk gitu. Dan ongkos haji sekarang ini, karena ini juga termasuk sosialisasi yang mahal saya dapatkan, saya mengikuti di hotel itu berapa kali tuh. Materinya sama, nggak berubah-ubah. Ya karena intinya ngabisin anggaran harus ada. Jadi haji sekarang itu ongkosnya per orang per jamaah jatuh 82 juta kurang sedikit satu orang. Ya. Nah kemudian dibebankan ke jamaah 40 juta. Karena jamaah tertunda dulu melunasin 36 juta. Apakah 2022 ini pelunasan nambah? Iya, nambah 4 juta, tetapi ditanggung oleh BKHI, ya, badan yang mengelola keuangan haji, karena dianggap selama 2 tahun ini uangnya ngendap di bank, jadi ada nilai manfaat sekitar 4 juta. Jadi jamaah yang tunda ini tidak dikenai biaya sedikit pun. Bagaimana dengan jamaah yang nanti ditunda dan berangkat 2023? Itu juga sudah ada keputusan menteri. Ini juga tidak akan dimintai tambahan, jadi tetap 36 juta. Kalau kita dulu berapa? Sama, ya 35 ya. Sekarang ada tambahan 4. Jadi nanti jamaah baru nanti itu dapat 40 juta itu. Nah kalau saya sendiri 2019 dulu kita ngeluarin uang 70. Oh yang gagal 2020 itu saya sudah beli porsi 71 juta. Begitu gagal berangkat dibalikin. Tahun ini dibuka lagi. Saya ngajukan pembimbing, saya sudah siapkan 82 juta, ternyata gagal. Nggak bisa, maka kemudian yang saya lakukan insya Allah seperti tahun 2019. Jadi saya berangkat dulu ke Madinah, nanti pulang dari Mekah terakhir gitu aja. Karena jamaah yang 60 ini kalau semua saya nggak ikut ada beban saya, jadi beban moral, bukan moral ya, beban mental juga gitu. Ini bagaimana kalau semua saya nggak berangkat? Makanya saya sedang ya berusaha untuk bisa berangkat lebih dahulu ke Madinah, pulangnya nanti terakhir dari Makkah. Kok bisa katanya? Iya sebenarnya banyak jalan menuju Makkah itu. Ya. Jadi ada visa Puroda, ada visa ziarah, ada visa hamil gitu. Ya. Saya kira ini saja, dan ini sudah maghrib. Maghrib kalau di pondok itu mulainya jam 12:30. Ya. Jadi nanti setelah ini kita ya makan siang, habis makan siang nanti sholat duhur. Karena kalau sholat duhur itu boleh diakhirkan. Ya, apalagi ketemu dengan makan siang. Jadi makan dulu kita pikirin sholat, jangan sholat mikirin makan. Sudah ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, dan nanti sholat jam 12:30 lah insyaallah. Karena anak-anak juga 12:30. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya alim as-sirri minna la tahfiki sitra'ana wa afina wa afu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya Rabbana wa'fu anna wa kulli kana minna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
waqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak lagi pada ujian. Ujian. Iya.